Breakfast, aku Gaby Maharani yang akan nemenin teman-teman buat cari tahu tentang kisah sukses seseorang. Yuk ngobrol-ngobrol. Yang deg-degan. Udah cepet. Hai Breakfast, obrolan kita kali ini tentang orang-orang hebat di kontak center agak sedikit berbeda ya, karena kita ngobrol secara virtual. Tapi nggak apa-apa, karena kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak Supervisor Learning and Development. Boleh dong, kali ini kita kenalan dulu ya. Mulai dari Kak Amirul. Halo. Ya, kenalin saya Arul dari SET Semarang. Oke, terima kasih Kak Arul. Boleh dong. Selanjutnya ada Kak Siti Andita. Kamu typo. Kena NCE. Hai semuanya, perkenalkan namaku Manja dari Yogyakarta. Oke, boleh terima kasih. Lanjut dong buat Kak Eni. Hai semuanya, aku Eni dari Site Yogyakarta. Oke, terima kasih. Lanjut buat Kak Zakiato. Hai. Perkenalkan, aku Ana dari Site Jakarta yang paling cantik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, untuk kali ini kita pengen ngebahas tentang goals yang pernah dicapai sama kakak-kakak nih. Nah, kalau sekarang atau dulu sebelum kakak-kakak menjadi supervisor, yang mendasari kakak-kakak ini pengen bekerja tuh apa sih? Misalnya kayak aku tuh pengen punya banyak uang, aku pengen ngebahagiain orang tua. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri, visinya yang pertama kali, tujuannya yang pertama kali itu apa? Boleh sekarang dari Kak Manja. Jangan kaget, Kak. Dia terkejut dia. Agak terkejut gitu ya. Oke, kalau untuk tujuan ya, kenapa sih awal aku lulus kuliah terus pengen kerja gitu kan ya? Sebenarnya ngikutin dari orang-orang. Jadi maksudnya kayak budaya ya, namanya lulus kuliah, oke kerja gitu. Cuma dari situ sih yang tujuanku lebih pengen ngerasain duit sendiri gitu. Biasanya kan minta papa minta duit transfer gitu ya. Sekarang tuh kalau udah kerja kita bisa manage uang sendiri, terus hura-hura sendiri gitu tanpa ada larangan dari orang tua, karena kan kita pakai duit sendiri. Iya, bisa hedon sendiri ya Kak ya. Iya benar sekali. Itu Oke. sih lebih pengen nyobain uang sendiri. Jadi pengen lebih mandiri juga ya Kak ya. Oke, boleh kalau dari Kak Ana, waktu awal bekerja tujuannya apa tuh Kak? Plannya nih. Tujuan kerja nih aku apa ya? Tujuan bekerja sih sebenarnya nggak ada tujuan bekerja sih kalau aku awalnya, karena tujuannya yang dikejar bukan pekerjaan, tapi aku lebih ke pendidikan sebenarnya. Cuman ya nggak sama kayak Bu Manja sih, jadi kayak kejeblus lah gitu ya. Kejeblus. Ya kejeblus nih, S2-nya ntar dulu berarti, jadi lanjutnya ke kerjaan terlebih dahulu. Nah, bekerja, mengikuti karirnya, belajar step by step ya udah dapet ya gambaran kalau ke depannya kayaknya asik kali ya jadi trainer gitu. Akhirnya nyaman ya Bu ya? Iya, akhirnya nyaman. Bener dong, dari batu loncatan jadi batu fondasi. Awalnya iseng-iseng aja ya Kak ya. Ternyata Jadi ketagihan. nyaman. Iya, tagihan. Jadi Aduh. ketagihan. Terus sampai udah lama ya Kak akhirnya. Nggak lanjut-lanjut nih akhirnya kuliahnya nih. Iya, nggak lanjut nyaman. Sudah terlalu nyaman. Oke, Bukan terima nyaman, kasih. sayang uangnya dia. Oke, kalau dari Kak Arul gimana? Aku ya, kalau aku sih agak panjang ya, karena memang masuk dunia kerja itu kalau tadi Bu Manja kan ikut teman-temannya, kalau Bu Ana kan ke jeblos ya. Gak Tapi sengaja. kalau aku bukan nggak sengaja, tapi memang pada saat itu lagi runtuh-runtuhnya. Jadi dibilang telat masuk dunia kerja secara profesional itu telat banget, karena sebelumnya kan memang bisnisan, aktif dari SMA, lalu di kuliah, lalu setelah kuliah. Tapi yang namanya hidup kan roda itu berputar ya. Pada saat itu ya memang kondisinya lagi anjlok banget.
jadi bisnis runtuh, utangnya nambah banyak, nggak tahu nih hidup mau gimana lagi, tapi mau balik ke asal juga sungkan ya. Karena kita orang Sumatera kan pantang pulang sebelum bawa Pajero ya kan. Aduh, amin. Katanya sih gitu, cuman ya akhirnya ya udahlah, iseng-iseng daftarlah dulu di Jogja. Nggak tahu kalau ternyata ada loh perusahaan yang modelannya ya contact center seperti itu, kerja di belakang layar, tapi banyak orang ya, maksudnya tidak se ekspektasi itu. Jadi kayak ngelihatnya kayaknya nggak ada deh kerjaan kayak gini, ternyata pada saat itu ngelihat kok ada, ya udah kita coba aja lah, siapa tahu beruntung ya kan. Ya sudah, akhirnya sampai sekarang melewatin fase dari bawah sampai sekarang. Oke, mungkin kalau orang-orang taunya tuh profesi kayak dokter, polisi gitu ya. Betul, Ternyata yang ke PNS lah ya. iya, PNS tuh ya, mantu idaman ya kan. Tapi ternyata ada nih di dunia kontak center tuh ternyata ada bidang pekerjaan yang ternyata cukup luas juga nih karir path-nya ya Kak ya. Betul. Oke, kalau dari Kak Eni gimana Kak ini? Awal mula tujuan aku pengen bekerja nih ngapain nih? Kalau untuk bekerja ya, sebenarnya tujuannya itu adalah mencukupi kebutuhan hidup. Itu tujuan awalnya. Karena sebenarnya di luar ekspektasi juga dari mulai SMA itu udah ngalamin yang bagian buruk-buruknya gitu. Jadi kayak tidak terduga sampai akhirnya kuliah pun kayak kuliah enggak tapi akhirnya bisa kuliah, terus sampai habis kuliah ya mau nggak mau harus meneruskan ke apa ya, ya kurang lebihnya sama kayak manja tadi ya, yang mungkin bisa dikata juga ngikutin orang-orang ya, habis kuliah mau ngapain ya, mau nggak mau kerja gitu kan. Tapi selain ngikutin orang-orang pun ya memang ada kebutuhan di situ, dan mau nggak mau memang harus kerja, itu sih. Tapi kalau kenapa di kontak center itu juga awalnya nggak sengaja, karena sama sekali nggak tahu kontak, ya tahu sih ada CS di dunia ini gitu ya, ada yang namanya kontak center, tapi eee, pada saat join gitu, terus ditempatkan di pertama kan jadi agent. Di agent tuh kayak, ini apa, pekerjaan apa ini, kayak, mau ngapain, kayak gitu-gitu tuh kayak, "Wah, apa ya?" Terus, keterusan sampai sekarang, udah Kok 5 ada tahun lebih. kerja 24 jam ya kan? Betul, kok ada ya, gitu sih. Sebenarnya tujuan awalnya ya itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya, awalnya memang karena untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian ya, kalau orang sekarang tuh habis kuliah ditanyain kapan Ya, kerja, udah kerja ditanyain kapan nikah, kapan pasti kayak nikah, gitu ya. betul. Udah. Ya, tapi kalau sudah terlanjur masuk nih, rata-rata kan dari kakak-kakak juga tadi awalnya ada yang iseng coba, kemudian ternyata ada nih pekerjaan di dunia kontak center. Kakak-kakak di sini kan awalnya dari agent ya pasti ya? Betul. Atau ada yang Benar langsung jadi sekali. supervisor nih? Enggak Nggak ada. dong, Enggak. agent. Pastinya tidak. Dari agent Saya dulu ya nggak kan? punya koneksi orang dalam lebih banyak, Wah. jadi nggak bisa. Agent. Oke, dari agent dulu. Nah, waktu udah masuk nih ke jadi agent nih di kontak center, kemudian tujuan saat itu tuh apa? Aku pengen jadi best agent atau aku pengen langsung jadi TL kayak gitu. Kalau dari kakak-kakak kayak gimana? Dari Kak Ana dulu deh sekarang. Oke, kalau dari aku, bener ya, awalnya memang sebagai agent. Ya, kalau boleh sedikit cerita kan aku berasal dari paling ujung, Indonesia. baratnya Indonesia ya, aku dari Aceh dan nggak tahu tuh apa iya tahu sih kalau memang misalkan dulu call center itu ditelepon cuma buat iseng aja, "Iki diangkat nih sama CS-nya, matiin matiin," gitu kan, iseng-iseng aja karena kan teleponnya gratis Iya. kan. Ya, jadi nggak pernah tahu tuh ada kontak center dan yang lainnya. Nah, sampai dengan suatu saat, berkesempatan kerja di sebagai agen kontak center di salah satu provider juga. Nah, di situ baru tahu tuh, oh begini toh cara jawabnya, kenapa dia bisa melakukan hold dalam 1 menit dan menjawab semua pertanyaan kita dengan lengkap dan yang lainnya itu baru tahu. Nah, eee, sebenarnya memang udah ada basic pada saat jadi masuk di kontak center itu, udah tahu nih aku pengennya ke arah mana. Aku udah punya, set
kalaupun memang misalkan ini menjadi karirku, aku udah tahu ke divisi mana sih yang pengen aku masuk. Nah, pada saat itu memang, yang aku pengen kejar itu adalah di trainer. Memang basic-nya ada, di mengajar juga karena sebelumnya aku juga guru kan, gitu. Kalau dari Kak Manja, kaget terus nih Kak Manja kalau Iya, dipanggil ya. kagetan nih, kayaknya Enggak, Ibu dia ada, riwayat-riwayat akan kena penyakit jantung nggak ya? Bilang enggak, amit-amit ya. dia Baik, kaget. baik. Oke, tadi awal Jadi agent tujuan awal tuh, kerja ya ya. kan? Oh iya, Jadi jadi agent agent. ya kan? Nah, pengennya jadi apa nih? Best agent dulu atau pengen langsung aku besok tahun depan harus jadi supervisor gitu? Enggak sejauh itu, luar biasa sekali ya. Jadi awal jadi agent itu waktu di kontak center sebelumnya ya di BPO lain itu kan ada apa ya kayak uang tambahan ya, kayak apa sih biasanya itu Reward Di dapat atau Keluhan iya semalam. jadi dapat rewards best agent gitu ya kan. Nah kan tipe aku tuh lebih suka apa ya kayak suka kompetisi. Jiwa kompetisi aku tuh tinggi sekali. Jadi kalau misalkan kebetulan waktu itu aku masih tim L2 gitu ya. Jadi yang bagian ngurusin bla 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 bla. Nah, dari tim L2 itu ada teman-temanku yang wah dia best agent dapat duit segala macam. Bukan nyari duitnya sih, cuman lebih ke tenarnya sih. Oh, yang fotonya dipajang ya? Oh, spotlight Oh, ya. Iya, baiklah. betul. Iya benar. Spotlight-nya. Bener, nyari di situnya sih karena kan itu akan di share ya setiap bulan tuh ada acara engagement gitu kan, best agent email tim L2. Dipajang di floor nggak tuh Bu? Fotonya Emang kan langsung dipajang ya di floor. anaknya lebih narsis sih, lebih ke narsis. Itu sih awalnya gitu ya, jadi kayak wah seru ya dapat jadi best agent gitu, terus di share gitu kan lebih gimana ya, seru juga gitu, terus ngelihat ada trainer gitu kan waktu ngajar gitu, trainer kayak gini seru juga ya ngomong di depan, terus semua orang tuh akan ngelihat aku gitu, mereka tertuju sama aku dan setiap apa yang aku ngomong itu mereka akan percaya walaupun itu bener soalnya nggak tahu ya. Lebih ke penipu ya. Enggak ya? Penipu katanya. Enggak. Bisa. Karena kan sebenarnya ketika jadi trainer tuh kita mau nggak mau harus banyak belajar kan, harus belajar banget gitu sampai ke core-nya gitu. Karena takutnya ketika kita informasinya salah, agent jadi salah, nah itu yang jadi PR ya. Selain kena punishment juga banyak lah ininya akibatnya gitu. Ya, Nah itu dampaknya kemana-mana ya Kak. bener bisa kemana-mana gitu. Itu sih jadi awalnya pengen jadi best agent, terus ngeliat dari trainer, seru juga nih ngomong di depan gitu doang sih. Jadi tujuannya cuma pengen jadi trainer aja. Ya. Nah, point of view dulu ya. Kalau dari Kak Eni, gimana Kak Eni? Dulu nggak expect bisa bertahan sampai sejauh ini sih, apalagi jadi SPV karena pada saat jadi agent itu dulu kan aku di inbound ya, L1 terus inbound, meskipun nggak sampai pagi, maksimal jam 10 malam, tapi tuh ngerasain kayak yang terberatnya banget gitu, mulai dari jarak dari tempat tinggal menuju kantornya, karena dulu kan site-nya masih di Jakarta. Terus vibes dari transportasinya sendiri seperti apa, karena ya maklum ya, kan tadi sudah kita singgung saya jadi dari Sumatera kita yang belum Sumatera Fruit tahu ya. iya betul, yang belum tahu seperti apa Cigal ibu deh. kota. Iya betul, nggak tahu tuh Tahunya dari Jakarta. FTV ya. Betul, kayak wah kayak gini banget ya kerja di Jakarta gitu. Apalagi harus kayak di jalan tuh lama banget, beda kan kayak di Jogja. Jogja mah masih bisa dibilang dekat lah meskipun dia dari rumahnya jauh pun gitu ya dari kantor, itu lebih bisa dibilang itu jauh lebih dekat daripada kalau menempuh perjalanan ketika di ibu kota karena macet dan segala macamnya gitu. Sempet Benar sekali. di pertengahan tuh sempat kayak apa, resign aja ya cari kerjaan yang lain karena capek, kerjanya shifting. Terus 3 hari itu pasti pertama tuh shift pagi jam 6 harus berangkatnya paling enggak subuh gitu kan, jam 6 udah duty. Terus paling malesnya kalau udah berangkat siang,
pulang jam 10 malam tuh sampai rumah bisa sampai setengah 12-an gitu. Dan itu tuh dijalani setiap hari, setiap minggu tuh awal-awal masih oke, terus kesini-kesini tuh jadinya capek. Apalagi kan inbound ya, mungkin akan beda vibes-nya ketika jadi agent digital. Aku kurang tahu juga karena aku belum pernah jadi agent digital. Tapi kalau di inbound itu kerasa banget sih. Apalagi kan ngomong langsung sama customer. Beda kalau digital itu kan kita teks ya, by chat, by email dan segala macam. Sempat mau resign juga awalnya sampai akhirnya dari aku MPO berubah jadi BPO. BPO pun itu jadi agent digital di WA pun nggak sampai 2 minggu, baru seminggu awal itu langsung di offering jadi QA staff dulu pertama. Nah awalnya sempat kayak nggak mau gitu karena ngelihat nggak familiar juga pada saat itu dengan QA karena awal aku di MPO itu QA-nya juga belum ada gitu. Jadi kayak ya masih ala kadarnya karena memang pada saat itu masih baru perusahaan itu. Kayak, ya udahlah, di-challenge karena memang ada teman yang bareng gitu di-challenge berdua, ya udahlah dijalani dulu. Nah, nggak lama dari itu, pokoknya nggak lama terus supervisor kita dari tim QA-nya kayak, memang dia akan move ke divisi lain sehingga ada kosong nih posisi QA di project itu gitu ya. Karena nggak ada TL-nya, pada saat itu nggak punya TL QA, jadi langsung supervisor. Nah, dari situ di-challenge lagi jadi TL QA. Awalnya nggak mau, itu udah ditolak berkali-kali, nggak mau karena merasa belum lama banget jadi QA dan nggak expect mau jadi QA juga dan apalagi di-challenge jadi TL juga itu kayak terlalu cepat gitu prosesnya. Tapi, pada saat itu ya mau nggak mau karena bantu juga, karena tidak ada orang lain pada saat itu ya, untuk menggantikan gitu akhirnya di-accept posisi tim leader-nya. Nah, itu berjalan sampai akhirnya berapa tahun ya? Ada kali 2 tahunan sampai 3 tahunan gitu. Jadi kalau sebenarnya ada targetnya enggak pada saat jadi agent tuh. Memang nggak ada target apa-apa, tapi ternyata bisa nih ngejalanin sampai detik ini ya. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Yang Kak Arul nih, terakhir nih dari kakak-kakak SPV nih. Coba ceritain Kak, waktu jadi agent, terus pengennya targetnya jadi apa dulu nih? Atau pengen apa dulu nih waktu udah berhasil menjadi agent? Pengen apa ya? Jadi kalau ditarik yang tadi dibilang di awal bahwa ya masuk aja kan baru tahu ya bahwa ada kontak center. Tapi balik lagi ketika udah masuk kan pasti kita ngelihat ya mapping, observasi, ngelihat oh dunianya kayak gini ternyata. Ya jujur aja sih aku nggak lama jadi agent, hitungan bulan sebenarnya. Cuman karena pada saat itu banyak pilihan jadi TL, RTFM, lalu juga jadi trainer. Hanya saja pada saat itu ngelihat kalau di anak baru itu kan biasanya masih belum punya pegangan. Mm. Mau lari ke TL belum kenal, mau lari Ya, ke RTFM dia juga kita nggak tahu ya kan. ya. Apalagi yang Betul. lain, paling kita larinya nggak jauh-jauh dari trainer. Nah, karena aku tipikalnya adalah tadi yang sebelumnya adalah di dunia swasta yang notabene adalah kerja sendiri dan seringnya di lapangan, masuk ke kantor kan sedikit banyak cepet bosan. Nah, Ya. dari cepet bosan itu aku ngelihat, ini kalau aku jadi agent lama-lama nih kayaknya nggak bakalan bisa nih. Kenapa? Karena monoton kan. Ya. Hampir 24 jam lah istilahnya kerjanya sama dan menangani hal-hal yang serupa lah. Nah dari sana akhirnya berpikir gimana sih bisa nggak sih nge-challenge diri sendiri untuk pindah move ke divisi yang lain nih. Ya. Yang tadi yang kulihat adalah ketika memang baru nge-hire baru lolos, ngelihat yang paling oke nih kayaknya trainer deh. Kenapa? Karena tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena kan tadi yang sempat disebut Bu Manja, kita harus belajar terus. Bahkan kita harus lebih jauh daripada yang lain. Yang lain mungkin bisa tahu besok, kita kalau bisa hari ini tahu besok sore ataupun bahkan sejam kemudian harus jadi ahlinya dalam Yap. artian karena kita akan jadi sumber informasi buat teman-teman yang lain kan. Nah dari sana akhirnya memutuskan untuk ya udahlah Bismillah aja coba ke trainer ya kan. Nah sama kayak Kak Eni tadi, kalau kasusnya sama kayak Kak Eni tadi ditawarin dulu nih, kayak ada penawaran ditunjuk
awalnya yakin nggak ya karena ngerasa anak baru dan baru banget kok. Hampir sebulan aku jadi agent, tawarin kayak gitu kan kayak basic aja nggak punya, ya kan? Kalau kayak Kak Ana kan basicnya pendidikan tuh. Kalau Ya, kayak aku nggak sama sekali. Yang belajarnya cuma dari narasumber, jadi narasumber yang kalau motivasi bisnis kan yang pengalaman kita ya. Tapi ya. kan kalau jadi trainer kan kita harus punya rules-nya ya, harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dan diminta sama perusahaan ataupun klien kita. Sehingga ya sudah coba aja dengan cara otodidak. Ya walaupun sempat ada revisi-revisi atau ada evaluasi bahwa oh kamu kurangnya di sini, di sini. Tapi karena kritikan itu kita pahami, kita improve, ya sudah akhirnya bisa masuk ke trainer, terus berjalan lagi setahun, balik ke Radikari, tetap jadi staff trainer, baru setahun kemudian ada pengangkatan ya jadi sekarang. Keren-keren banget ya, dari awalnya tuh sesuai dengan tema kita kali ini, from zero to hero. Dari awalnya kakak-kakak di sini tuh nggak tahu apa-apa nih tentang contact center, kemudian menjadi sesuatu yang sukses menurut versi masing-masing ya Kak ya. Jadi banyak cerita, banyak perjuangan pasti ada, kemudian tantangan-tantangan sampai di titik sekarang kakak-kakak ini menjadi supervisor. Untuk kali ini makasih banget udah pada bercerita ya dari awal jadi agent. Makasih banget, pasti nanti akan bisa menjadi Sama-sama. inspirasi buat teman-teman yang lain juga. Terima kasih kakak-kakak, aku cukupkan. Terima kasih, dadah. Ya, dadah. Dadah. Sama, dadah. Udah lihat kan videonya?